teman-teman, tadi intermezzonya gitu ya, lumayan panjang gitu ya. Terima kasih gitu pertama-tama aku ucapkan buat Tena sama pengurus di UASI Pro yang kasih aku kesempatan buat aku sharing. Semoga teman-teman sudah tahu siapa aku gitu ya. Saya Yohan gitu ya. Mungkin nanti yang belum tahu, nanti kita bisa kenalan habis ini gitu. Oke. Teman-teman, minggu kemarin gitu ya, kita bersama-sama belajar Tena ngomong tentang my contribution, jadi apa yang kontribusi kita terhadap komunitas. Dan saat siang hari ini gitu ya, aku dikasih tema juga sama gitu ya, tentang keterbukaan dalam komunitas. Ya, sengaja bisa ada di atas. Nah teman-teman, aku selalu kalau mau sharing itu aku suka memulai dengan pertanyaan gitu ya. Nah, mau tanya sama teman-teman, teman-teman semua di tempat ini gitu, siapa yang belum pernah berkomunitas? Bisa angkat tangannya. Oh enggak ada ya, berarti semuanya sebaliknya, berarti aku mau bilang 100% kita sudah pernah berkomunitas ya di tempat ini ya. Amin. Nah kalau misalnya teman-teman mungkin bilang enggak juga sih, kayaknya aku belum gitu ya. Nah teman-teman, hal terkecil yang bisa kita temuin pada saat kita berkomunitas itu adalah teman-teman pasti punya WhatsApp semua. Nah, teman-teman lihat di situ gitu ya. Nah, teman-teman tergabung dalam sebuah grup. Nah teman-teman itu tergabung dalam sebuah komunitas gitu ya. Nah, sebelum lanjut teman-teman, mungkin kita mau samain persepsi kita sama-sama dulu gitu, tentang apa itu komunitas. Sebelum lanjut ngomong tentang komunitas, next slide. Komunitas itu, nah arti kata komunitas itu dari kata-kata community gitu. Singkat aja ngomong, jadi ada dua kata di situ common gitu yang artinya sama unities yang artinya kesatuan. Jadi simpelnya kalau ngomong tentang komunitas itu adalah kumpulan gitu ya, kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi mempunyai misi yang sama atau mempunyai nilai-nilai yang sama. Jadi mereka punya satu kesamaan, entah apapun itu, sama terhadap hobinya sama. Nah, kita bisa punya komunitas padel gitu ya. Kalau misalnya punya sama-sama suka futsal gitu, kita punya juga komunitas futsal. Sama-sama badminton suka, nah, tanya ke Koko Paulus gitu ya. Badminton biasanya di mana kok gitu. Koko Paulus dan komunitas badmintonnya. Kalau suka lari, ya teman-teman suka lari pace kecil pun tidak apa-apa gitu, bisa ke saya gitu. Karena saya sama teman-teman kita sedang punya komunitas lari juga gitu kan. Tapi nggak cuma komunitas-komunitas yang itu aja teman-teman, yang dari gereja, yang komunitas-komunitas olahraga, komunitas-komunitas kumpul-kumpul aja enggak. Tapi kita juga punya komunitas rohani juga yang namanya care. Ada yang nggak tahu nggak care itu apa? Ada yang nggak tahu care itu apa? Nah, teman-teman kayaknya wajah udah lama semua di sini, jadi harusnya tahu care itu apa ya. Dan saat ini aku rindu untuk bagi lebih dalam gitu tentang komunitas ini, tapi ngomong tentang komunitas care gitu ya. Dan kenapa komunitas ini tuh penting? Oke, next slide. Nah, ini ayatnya teman-teman bisa baca, bisa buka. Sebenarnya ayatnya cukup panjang. Ini juga Tena udah singgung gitu di minggu kemarin. Dikatakan bahwa 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 itu panjang banget satu perikop gitu ya, ngomong tentang tubuh Kristus. Nah, tapi aku mau ambil yang terakhir aja. Bilangnya seperti ini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi di sana ada dua hal yang kita sama-sama objeknya sama, cuman artinya bisa beda. Jadi dikatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus. Berarti ngomongnya kamu semua, berarti kita semua ini adalah tubuh Kristus. Kalau teman-teman baca di 1 Korintus itu bilang Kristus itu adalah kepala, kita itu anggota tubuh yang lain. Nah, jadi dikatakan bahwa kita semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita punya dua peran di sini teman-teman. Yang pertama, sebagai suatu unity, kita itu tubuh Kristus, gitu, satu tubuh. Tapi sebagai individu, kita itu adalah anggota. Anggota apa? Anggota tubuh. Dan kalau misalnya aku sama-sama kasih perumpamaan teman-teman, kenapa komunitas itu penting? Karena dibilang bahwa kita ini anggota tubuh Kristus. Analoginya begini, mungkin kalau bagian tubuh yang agak kurang terjelaskan fungsinya apa itu mungkin kelingking ya teman-teman ya. Kelingking ini kita agak kurang paham fungsinya apa. Kalau yang lain itu mungkin gampang, kaki kita bisa dengan gampang mau buat jalan.
kita sebut yang lain, misalnya tangan, fungsinya apa, kita bisa describe dengan gampang. Tapi kelingking ini agak minor gitu, kita nggak ngerti kadang-kadang fungsinya kelingkingnya apa. Nah tapi teman-teman, kalau misalnya kelingking itu cuma dilihat dari satu buah kelingking aja, itu memang nggak ada. Mungkin dibilang, ya kelingking aja. Tapi teman-teman sadar nggak, kalau dalam satu anggota tubuh, teman-teman nggak punya kelingking. Nah, artinya apa? Kita tidak jadi manusia yang sempurna. Nah, padahal kita ini satu hal yang dimana kelingking itu kalau dibilang dia itu cuma satu satu buah, bukan dua ya. Pokoknya kalau kita bilang bahwa kelingking itu satu anggota tubuh, satu kelingking aja, mungkin nggak ada apa kegunaannya. Mungkin teman-teman nggak tahu. Mungkin teman-teman sekarang Google gitu ya, mungkin tahu kelingking ternyata gunanya ini. Sebelumnya mungkin nggak tahu. Tapi teman-teman bayangin kalau kita dilihat secara satu tubuh. Nah, siapa yang mau nggak punya kelingking? Nah, pasti nggak ada yang mau ya kan? Semua pasti kepengen tubuhnya utuh. Jadi dia bilang bahwa sebagai satu tubuh, bilang bahwa ada yang tidak signifikan, itu sangat signifikan. Karena tadi bilang bahwa satu tubuh nggak ada satu bagian kecil insignifikan yang mungkin kita nggak tahu gunanya apa. Tapi manusia itu jadi nggak sempurna karena dia bilang suatu hal yang mungkin sampai sekarang kita nggak tahu gunanya. Baru gitu baru tahu gunanya apa tuh kelingking. Nah, teman-teman di komunitas juga sama teman-teman. Semua orang kita yang tergabung komunitas itu matters. Kita semua yang gabung di komunitas itu penting. Sama seperti tadi, kalau kita kadang-kadang kita mungkin nilai diri kita kalau kita ini sendirian sebagai seorang individu, mungkin kita bisa bilang bahwa aku ini nggak ada efeknya lah, aku nggak berdampak lah, aku cuma satu dari 4 berapa penduduk bumi, mungkin berapa 6 miliar, 7 miliar, nggak tahu berapa banyak penduduk bumi sekarang. Tapi teman-teman di komunitas tadi dikatakan di sebagai anggota tubuh Kristus, bahwa kalau nggak ada kamu gitu ya, nggak ada kelingking, itu anggota tubuh nggak lengkap. Sama di komunitas nggak ada teman-teman di komunitas yang tubuh Kristus yang nggak lengkap. Jadi kenapa teman-teman dan teman-teman kalau misalnya apa yang aku suka dari komunitas itu bisa next slide ke nice. Nah ini selalu kata-kata yang aku suka dari kita berkomunitas, yaitu tim. Teman-teman mungkin pernah dengar together everyone achieve more, itu kepanjangan dari tim, everyone achieve more. Jadi gak cuman satu dua orang dapat keuntungan, tapi semua orang di sana dapetin keuntungan seharusnya dari join komunitas. Dan teman-teman, aku yakin teman-teman di sini pasti ikut care semua kan ya? Atau mungkin paling teman-teman tahu lah care itu apa. Nah teman-teman yang mungkin nggak tahu, tak kasih tahu gitu ya. Satu, karena saya ketua care gitu ya. Jadi tak kasih tahu apa yang ketua care akan lakukan setiap kali kita care gitu. Pasti setelah pujian penyembahan gitu ya. Biasanya gitu ya. Normalnya akan ketua care akan tanya satu pernyataan pamungkas, yaitu teman-teman ada yang mau sharing di tempat ini gitu. Ada teman-teman yang mau sharing gitu. Nah, aku rasa ketua care semua mulai tertawa gitu karena ini pertanyaan pamungkas yang pasti akan keluar gitu pada saat kita care. Dan mungkin di saat itu jawabannya juga akan sama gitu ya, akan hening selama 30 detik gitu ya, akan hening sampai menit mungkin akan hening, gak ada baru ayo kamu lah bisa, ayo kamu lah gitu. Baru nanti mulai ada sentuhan. Nah tapi teman-teman, kenapa ketua care nanya kayak begitu? Iseng nih ketua care ini. Iseng aja nih, pasti dia cuma kepingin biar rame aja kayaknya. Enggak teman, gak iseng. Pertanyaan seperti itu tuh gak iseng. Kenapa gitu ya? Karena komunitas itu yang pertama kali dibilang komunitas itu pasti ada yang namanya ngomong sama orang, pasti berinteraksi sama manusia. Nah kalau kita mau berinteraksi sama manusia, pasti satu hal yang harus dibangun itu apa? Keterbukaan. Makanya dibilang bahwa kalau dibilang komunitas, keterbukaan itu jadi dasar yang pertama. Jadi saat kita berkomunitas, pasti kita ngomong sama orang, pasti di sana. Kalau kita ngomong sama orang, berarti harus ada keterbukaan. Kita mau sharing sesuatu. Makanya itu kenapa ketua care selalu akan memberikan pertanyaan pamungkas tersebut, bro. Ayo, siapa yang mau sharing silakan. Gitu. Kenapa? Karena kita belajar untuk terbuka, kita membuka diri. Nah teman-teman, keterbukaan itu kalau misalnya mau diumpamakan, keterbukaan itu sama seperti jembatan. Teman-teman tahu jembatan kan ya? Jembatan selalu di tengah-tengah, di antara sesuatu. Itu namanya jembatan. Gak ada namanya jembatan itu cuma satu doang, gak menghubungkan sesuatu namanya bukan jembatan. Gak pernah namanya jembatan kalau seperti itu.
Tapi jembatan itu pasti ada di tengah-tengah antara satu tempat sama tempat lain. Di tengah-tengahnya ada sesuatu, itu namanya jembatan. Nah sama, keterbukaan kita itu sama seperti jembatan itu. Jadi kalau teman terbuka, itu sebenarnya teman-teman sama teman-teman yang lain itu sedang terjadi sesuatu. Sesuatu itu apa? Jembatan. Kita sedang membangun jembatan antara kita connect ke teman kita yang lain. Saat teman lain sharing itu sedang membangun antara jembatan lain lagi antara teman yang lain dengan jembatan yang lain. Akhirnya apa? Saat semuanya sharing, kita sedang terkonek. Jembatan itu mulai jadi satu. Itu namanya, itu efek yang namanya keterbukaan yang pertama. Jadi hubungan itu teman-teman harus dibangun dari yang namanya kejujuran, keterbukaan. Itu yang dibilang bahwa kita bangun jembatan. Nah, tapi ada lagi yang biasanya terbangun kadang-kadang saat kita nggak sadar. Itu adalah tembok. Nah, kapan tembok itu terbangun? Nah, saat pertanyaan ketua Kering tadi itu tidak dijawab. Gitu ya. Siapa yang mau sharing? Gak ada respon, gak ada jawaban. Nah, itu sudah banyak tembok-tembok yang terbangun gitu ya. Ketua Kering akan memutar otak, gimana caranya sudah sharing ya? Mungkin dia share dia gitu. Cek. Oke. Ya. Cek. Ya, oke. Ya. Semoga berbaca jadi. Ya, oke. Jadi ada dua teman-teman. Jadi yang saat kita berinteraksi sama orang, yang kita bisa bangun. Yang pertama adalah kita bisa bangun jembatan. Yang kedua, kita bisa bangun tembok secara tidak langsung. Jadi, yuk teman-teman, aku mau challenge kita semua. Gitu. Saat teman-teman mungkin komsel, saat teman-teman apa, yuk di prepare gitu sesuatu untuk di-sharingkan gitu. Kenapa? Karena tadi bilang teman-teman, kita mau bangun keterbukaan, kita mau bangun jembatan yang banyak antara teman kita, teman satu sama lain. Saat jembatan itu terbangun, berarti kita semakin connect satu sama lain. Dan kalau jembatannya semakin banyak, berarti bukti ikatannya semakin kuat gitu. Tapi kalau sebaliknya kebanyakan tembok yang dibangun gitu ya, nggak bisa kemana-mana kan, gitu ya, karena ya mental terus, gitu. Tembok terus gitu semuanya. Oke. Nah, ini aku ada aku dengar kemarin satu sermon dari Pastor Bill Johnson dan sangat lucu gitu ceritanya, ngomong tentang hubungan yang dibangun di atas kejujuran. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Ada seorang petani tua gitu ya. Petani tua ini sudah lama berhenti dari pekerjaannya dia bertani. Terus akhirnya dia itu memutuskan untuk bangun satu klinik medical klinik gitu. Jadi di plakatnya ditulis gitu ya, Dokter Gizer. Jadi namanya si petani ini namanya Gizer, Dokter Gizer gitu ya. Dia bilang dapatkan perawatan seharga $500 gitu ya. Jika tidak sembuh, uang kembali $1.000 gitu ya. Nah, berikutnya ternyata ada namanya seorang dokter, namanya Dokter Yang gitu ya. Dokter Yang ini benar-benar dokter. Dan saat lihat ada dokter masang pelangkat seperti itu, dia merasa ini pasti yang pasang itu gak ngerti gitu. Pasti 100% gak ngerti, dan dia merasa kayaknya aku pasti bisa dapat uang dari dia karena dia pasti gak tahu apapun tentang medical. Dan itu dia adalah dokter yang ini datang ke kliniknya. Terus akhirnya nanti jadi dokter yang ini ngomong sama dokter Gizer. Si dokter Gizer tidak tahu bahwa dokter yang ini adalah seorang dokter. Intinya dia datang dan bilang, Dokter Gizer, aku punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit apa yang saat ini kamu alami gitu? Dia bilang bahwa mulutku itu nggak bisa ngerasain apapun. Gitu. Si dokter gadungan ini bilang ternyata dia punya suster gitu. Dia bilang ke susternya, suster ambil box nomor 22, ambil 3 tetes droplet dari situ, kasih ke mulutnya si pasien ini. Dan saat ditetesin, teriaklah si dokter yang. Kenapa? Karena yang ditetesin adalah bensin. Dan si dokter Gizer bilang bahwa congratulations, selamat, kamu sudah sembuh dari kehilangan rasa tadi. Kamu bisa ngerasain bahwa itu adalah bensin. Silakan bayar $500. Jadi akhirnya mau nggak mau si dokter yang ini bayar $500. Beberapa hari berikutnya si dokter yang ini nyari apa nih yang susah ya untuk disembuh.
untuk disembuhkan. Yang kedua, oh ya pasti, kalau aku kehilangan ingatan pasti susah. Datang lagi di hari beberapa hari berikutnya datang dan bilang ke si dokter gandungan, dokter Giser, aku kehilangan ingatanku, aku nggak ingat apapun. Si dokter Giser bilang, oke, suster tolong buka lagi box nomor 22 dan kasih 3 tetes itu ke dokter ini. Dokter yang ke pasien ini, dan si pasien ini yang dokter yang itu bilang, oh enggak, jangan dari sini tuh. Aku ngerti loh, itu isinya bensin. Nah, dia bilang, congratulations, kamu sudah sembuh lagi yang kedua kali dari kehilangan ingatannya. Dan dia bayar lagi. Dan si dokter yang ini akhirnya marah gitu. Dan beberapa hari berikutnya gitu, dia mencari satu penyakit yang susah untuk disembuhkan karena si dokter ini nggak punya alat yang proper, dan dia datang dengan aku rasa satu ini yang menarik ya. Dia datang dan bilang, aku kehilangan penglihatanku. Dan benar gitu, dokter Giser bilang, kalau yang ini aku nggak bisa sembuhin. Jadi mau nggak mau sesuai deal, aku kasih $1.000 ke kamu. Ya kan? Nah saat dikasih, si pasien ini ada dokter yang itu bilang ke si dokter Giser, bilang, dokter Giser, kamu hanya ngasih aku $500. Dan banyak lagi dokter yang bilang, selamat gitu. Sekali lagi kamu sudah sembuh dari penyakit mata kamu gitu ya. Karena namanya dikasih cuma 500, kayak 1.000, nggak sesuai sama perjanjian awal. Nah teman-teman, mungkin ceritanya sama kita dengar, kita ketawa lucu, tapi bayangin gitu loh, kalau misalnya itu terjadi sebuah hubungan gitu. Itu hubungannya saling tipu menipu, saling memanfaatkan satu sama lain gitu. Dan aku rasa teman-teman di komunitas gitu ya, aku rasa kita bukan melakukan hal seperti itu di komunitas. Yang kita lakukan adalah kita saling sharing. Yang komunitas yang kita lakukan adalah kita saling terbuka satu sama lain, kita saling jujur satu sama lain. Jadi hubungan di atas kejujuran itu yang bikin ikatan kita, jembatan tadi itu semakin terhubung dan semakin kuat satu sama lain. Amin. Oke, bisa next ke slide berikutnya. Oke. Jadi teman-teman, aku akan bagiin di momen ini kita bagiin 3 hal aja gitu. Kita berkomunitas atau pakai gitu. Nah yang pertama adalah komunitas itu perlu sikap aktif gitu untuk membuka diri. Tadi aku rasa di ilustrasi tentang dokter tadi, kedua dokter itu kita sama-sama tahu gitu bahwa hubungan itu dibangun atas kita harus membuka diri, kejujuran, tapi butuh sikap aktif teman-teman. Jadi membuka diri itu artinya apa? Artinya kita biarin orang lain buat tahu kita ini siapa gitu. Dan hal ini itu bukan hal yang gampang. Aku ini seperti ini, aku ini orang seperti ini, itu bukan hal yang gampang gitu. Dan artinya apa? Artinya orang lain itu ngerti yang jadi kekurangan kita apa, yang jadi kelebihan kita itu apa. Dan aku rasa saat kita melakukan itu, saat kita aktif untuk membuka diri, saat kita membiarkan diri kita itu untuk orang lain tahu kelemahan kita, orang lain tahu kelebihan kita itu apa, itu aku rasa nanti akhirnya kita itu jadi semakin kenal satu sama lain lebih baik. Jadi kalau misalnya hubungan itu dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran satu sama lain. Jadi saat misalnya kita itu mau bangun sesuatu, kalau contoh kita bangun bisnis saja dasarnya apa? Dasarnya kepercayaan. Sama teman-teman, mau bangun hubungan, sebenarnya bisnis itu kan sebenarnya hubungan, relasi kita sama orang lain. Setiap ada relasi sama orang lain itu selalu yang atas dasarnya itu apa? Atas dasarnya apa? Kepercayaan. Apapun itu, tapi intinya manusia sama manusia, hubungan sama manusia, yang pasti jadi dasar adalah kepercayaan. Jadi kita perlu aktif untuk membuka diri. Aku bilang bahwa yuk terbuka di care. Yuk kita mau saling sharing di care. Aku ingat saat aku siapin ini gitu ya, aku ingat satu momen yang kurang lebih mirip di sini. Aku nggak taruh di slide, mungkin bisa teman-teman bisa sama-sama buka di 1 Samuel 22, 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2, 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Kalau sampai teman-teman bisa katakan amin. Ini cukup famous gitu ya teman-teman. Cerita tentang Daud di Gua Adulam gitu.
Aku bacain. Lalu Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah teman-teman, tadi dibilang tentang aktif buka diri. Nah teman-teman, ini Daud ini ceritanya lucu ya. Jadi dia sedang ke Gua Adulam, dia pun sebenarnya kabur, sedang kabur dari kejaran. Si keluarganya datang, tapi nggak cuma keluarganya doang yang datang itu. Ada banyak 400 orang lagi datang ke sana. Nah 400 orang ini tuh siapa aja? Di Alkitab tertulis jelas gitu. Yang ke sana adalah yang pertama orang yang terlibat pinjol gitu ya, ada di sana. Setiap orang yang sakit hati itu ada tertulis dalam kitab gitu. Dan dikatakan teman-teman kalau misalnya sampai Alkitab bisa tulis jelas ini kena pinjol, berarti kan dia sharing ya, dia terbuka gitu bahwa dia ngomong bahwa aku kena utang piutang, aku kena ini, aku juga lari dari itu semua. Dan juga bilang sakit hati, berarti orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang sakit. Nah teman-teman, di care teman-teman, itu ada biasanya ada dua tipe orang gitu. Pertama adalah orang yang baik saja, tidak butuh pertolongan. Artinya apa? Artinya mungkin saat itu dia termati rumah. Saat itu mungkin dia diam aja, nggak ngapa-ngapain. Mungkin dia apa ya, sedang merenung, mungkin atau mungkin kelihatannya dia lagi happy banget gitu, ketawa-ketawa, tapi kita nggak pernah tahu kalau ternyata mereka itu punya masalah dalam diri. Dia belum mau cerita. Dan terus saat kita mau sharing sesuatu yang kita punya gitu, apapun itu, dan kita nggak pernah tahu kapan gitu, sharing kita itu bisa memberkati orang lain. Sama seperti yang terjadi di 400 orang ini yang datang sama Daud. Mungkin akhirnya mereka cuma di situ ngobrol-ngobrol aja. Akhirnya terjadi apa? Di sana kalau teman-teman baca ceritanya itu akhirnya orang-orang ini tuh dipulihkan sama Tuhan. Daud jadi pemimpin mereka dan akhirnya jadi satu unit kesatuan gitu. Yang dimana beberapa orang di situ jadi orang-orang percayanya Daud. Nah teman-teman, dari orang buat aku pribadi, care itu kadang-kadang kita mungkin datang care kita dalam keadaan yang fine-fine aja. Dan aku encourage teman-teman, kalau teman-teman datang dalam keadaan fine-fine aja, please teman-teman prepare something kalau teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain. Karena kita nggak pernah tahu sebelah kita mungkin yang tadi kita ajak icebreaker ketawa-ketawa, ternyata dia itu ada masalah. Tiba-tiba dia itu ada sesuatu terjadi sesuatu dalam hidup dia, cuman dia belum mau sharing. Dan aku bilang buat teman-teman, yuk kita yang lagi kuat, kita bilang gitu, kita yang lagi kuat, kita yang lagi nggak sakit, yuk mari kita mau bantu mereka. Kita mau bantu lewat apa? Mungkin kita nggak pernah tahu. Mungkin kadang-kadang aku cuma sharing loh apa yang terjadi dalam hidupku. Tapi kita tidak pernah tahu kapan sharing kita itu bisa jadi kekuatan buat teman kita yang lain. Aku percaya bahwa dari kebetulan di dalam Tuhan sama. Saat saya waktu teman-teman pas datang care, teman-teman sharing sesuatu dan terus yang kena ke orang lain gitu ya. Itu gak ada kebetulan teman-teman. Itu memang semua Tuhan yang rencanakan bahwa saat kamu ini kok ada orang itu. Kamu bilang yuk sama-sama kita jadi salurannya Tuhan, saluran berkatnya Tuhan. Jadi yang pertama teman-teman, yuk mari teman-teman kita aktif dalam membuka diri. Jangan kita datang care kita itu komplain gitu. Datang care, care telat lagi. Aku jam 9 harus selesai gitu. Datang care, ini ketua care gak nyiap bahan ini gak care misalnya kayak gitu. Jangan seperti itu, tapi mari kita terlibat aktif gitu. Kita aktif untuk kita buka diri, karena alhamdulillah teman-teman kita nggak pernah tahu kapan sharing kita itu bisa memberkati teman-teman kita. Oke, lalu yang kedua, care adalah tempat, dan slide berikutnya yang nomor 2. Ya, care atau komunitas adalah tempat bertumbuh dan pulih bersama. Teman-teman, ini buat aku ini hal yang kena banget buat aku pribadi gitu. Karena aku rasa aku bisa ada sampai sekarang gitu. Kalau aku nggak masuk care gitu, aku nggak masuk komunitas, aku mungkin nggak ada di tempat ini, bisa berdiri di tempat ini. Kenapa? Karena di sana terus komunitas adalah tempat yang pertama bertumbuh, yang kedua adalah pulih bersama. Yang pertama tentang ngomong bertumbuh, teman-teman. Di tempat ini mungkin aku mau bilang siapa yang mungkin hidupnya diubahkan dari
merasa bahwa hidupnya itu terjadi perubahan saat teman-teman datang care. Aku bisa lihat tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Aku ada banyak. Kalau banyak orang-orang itu dirubahkan hidupnya itu bertemu dengan care. Aku pun juga salah satunya. Aku dulu adalah orang yang signifikan gitu. Kalau misalnya ngomong SMA, saya masuk ke care saat SMP, ya saat SMP kelas 3, ya saat kelas 3. Seperti biasa mungkin pengalaman kita semua gitu ya. Pasti ada beberapa orang yang setuju dengan saya bahwa masuk care itu kita seolah-olah dijerumuskan gitu ya untuk masuk ke care, dijebak atau diapakan gitu. Mungkin ya teman-teman punya pengalaman mungkin yang sama kayak saya gitu, tiba-tiba ya ayo kumpul aja, kumpul, oke ikut. Ternyata care gitu ya. Nah, teman saya pun juga ngelakuin itu. Jadi di SMP saya diajak ke care pertama kali kayak aku nggak tahu care itu kayak gimana, tapi ikut aja kayak ya ikut aja. Awalnya nggak ada terjadi apa-apa, tapi saat ikut terus kenal sama beberapa orang, saling sharing, terberkati di care. Ya akhirnya aku ingat gitu, dari SMP itu sampai sekarang itu, maksudnya care adalah tempat yang nggak pernah aku tinggalin. Kenapa? Karena kalau misalnya ngomong tentang jadi anggota care itu starting dari sampai kelas 3 sampai kuliah semester 2. Terus intinya ceritanya saya diminta bantuan untuk jadi ketua care. Dan sampai di situ terus teman-teman itu hal yang nggak kepikiran buat saya tuh. Tapi aku nggak pernah nyangka gitu ya, karena dari ketua care itu kita kan dilatih ngomong, kita dilatih untuk ngomong di depan seperti ini. Kita dilatih bisa bilang public speaking, atau mungkin kita storytelling, mungkin bisa bilang seperti itu. Gak pernah nyangka gitu, cuman oke aja sama pelayanannya, oke. Aku lanjutin pelayanan ketua care dan sebagainya. Teman-teman, sampai sekarang aku lihat gitu ya, bahwa kehidupanku ini gitu ya, aku BTW lulusan sekolah komputer yang tidak pernah kerja di komputer sama sekali gitu. Kerjaku apa? Sales. Skill yang tak aku pakai apa? Ini. Kalau suka Naruto itu namanya apa? Bajut no jutsu ya. Jadi kayak apa namanya? Ngomong doang gitu. Karena ngomongnya dilatih dari mana? Dari care gitu. Dari care yang dimana aku ini bukan siapa-siapa. Andri itu orangnya Andri ada teman satu careku dulu gitu ya. Dulu aku ngomong gemeteran gitu ya, keluar pertama kali nyampe firman itu keluar keringat. Aku ingat badanku keringat dingin kayak disentuh dikit gitu tumbang gitu ya. Nah, terus keringatan sebiji-biji jagung itu benar-benar keluar. Jadi setelah itu kayak benar-benar kayak salibku dilepas gitu, kayak saya lagi disalibkan dan terus selesai gitu saat firmannya selesai. Tapi aku nggak tahu diberkati apa enggak, orangnya itu nggak tahu, karena saya istilahnya nyampe ini aja udah ketak-ketik gitu, udah benar-benar gos-gos. Cuman ya kan sorry stop gitu ya. Jadi intinya sampai sekarang teman-teman sampai ada di tempat ini gitu ya. Aku bilang bahwa kalau disuruh bilang nyesel gak ikut care itu malah nggak nyesel. Ikut care adalah pengalaman yang buat aku pribadi, aku nggak mau nuker gitu. Kenapa? Karena ya sama-sama dulu aku bisa kenal Tuhan sama-sama lewat care. Mungkin di ibadah teman-teman, saat teman-teman nangis di ibadah gitu ya, teman-teman mungkin malu diri kanan. Tapi di care teman-teman saat penyembahan teman-teman bisa nangis. Aku ngelakuin itu di care, aku nangis di care. Aku mulai pelayanan di care. Di care aku salah, nggak apa-apa gitu. Kalau di pelayanan mungkin koordinator kalian akan kenapa begini, kenapa begitu, mungkin ya. Tapi di care kalian lakukan salah segimanapun salahnya aman, karena care tempatnya kita melakukan kesalahan. Nah jadi dibilang tempat bertumbuh. Bentar teman-teman, care itu tempat bertumbuh. Sampai sekarang mungkin kalau aku nggak ada care, nah mungkin nggak jadi Yohan yang kayak sekarang. Mungkin ada Yohan alternatif di dunia mana gitu. Mungkin Yohan yang berbeda yang nggak datang ke care. Gitu. Nah, jadi care itu tempat bertumbuh betul, karena di care tempat kita buat kesalahan. Terus juga di care tempat kita mulai kenal Tuhan secara pribadi dan melayani. Yang pertama tentang poin bertumbuh, lalu yang kedua tentang pulih bersama. Siapa sih nggak pernah konflik teman-teman pas waktu di komunitas, nggak pernah konflik sama sebelahnya? Kayaknya nggak ada. Kayaknya pasti cepat atau lambat itu. Yang belum gitu, mungkin cepat atau lambat gitu ya. Kalian kan berkonflik sama teman-teman sebelah kalian. Dan di care teman-teman, kita sama-sama belajar bahwa konflik itu mendewasakan satu sama lain. Di care itu konflik itu bisa jadi apa?
cara buat kita kenal satu sama lain. Kita lebih ngerti sifatnya teman kita si A ini gimana, sifatnya teman kita si B itu ternyata sifatnya apa. Itu semua kita belajar gimana? Di care teman-teman. Di care teman-teman, tempat dimana saat misalnya teman-teman ngelakuin salah, ada ketua care teman-teman yang care sama teman-teman, yang peduli sama teman-teman. Ada ketua care yang datang di saat momen penting kalian. Ada ketua care yang mungkin dengerin cerita kalian saat cerita kalian sudah mulai nggak masuk akal sedikit pun, ketua care akan tetap nyediain telinganya buat teman-teman. Saat kalian pilih pilihan yang salah pun, ketua care mungkin akan oke, silakan go ahead jalanin, tapi kalau ada apa-apa balik lagi ke aku. Jadi belum buat teman-teman nggak rugi teman-teman ikut care. Aku main course buat teman-teman yang belum ikut care, mari cari care, teman-teman, tergabung dengan care. Ayat yang sangat familiar gitu ya untuk ngomongin tentang hubungan bersama. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita sama-sama tahu bahwa ini benar teman-teman. Karena ya pasti kalau kita mau bertumbuh, otomatis kita pasti punya proses dalam hidup kita. Jadi yang kedua adalah care itu tempat tumbuh dan pulih bersama. Lalu yang terakhir teman-teman, poin terakhir gitu ya. Yang nomor 3, komunitas atau care itu jadi tempat aman untuk membuka diri. Nah teman-teman, ini hal yang penting dalam kita care. Karena kenapa? Saat kita itu mulai membuka diri kita, saat kita tadi yang pertama itu terbuka untuk kita sharing, saat kita mau mulai jujur sama hidup kita, nah itu yang harus kita lakukan adalah, yang dengar itu adalah kita harus menerima informasi tersebut gitu ya. Menerima dalam arti gimana? Menerima ya di tempat itu aja gitu. Dan terjadi lagi nih teman-teman, saat komunitas jadi tempat yang gak aman, nah ini jadi masalah. Karena aku lihat tuh biasanya gosip. Biasanya kalau saat kita dengar curhatan tuh malah yang dilakukan adalah lumayan dapat satu kartu ini. Pas mau ini lah bisa tak keluarin nih lawan dia, karena dulu dia pernah cerita kejelekannya dia gini. Kan teman-teman, care bukan tempat komunitas, bukan tempat seperti itu, bukan tempat kayak kita itu gosip, dan juga bukan tempat untuk kita tuh menghakimi orang. Saat kita ngerti orang ini gini-gini, dia ngakuin kalau dia itu pernah ngelakuin A, B, C, D, salah. Care itu bukan tempat untuk kita, kamu sih memang makanya tak kasih tahu dari tadi, jangan ini. Nah, kan bukan tempatnya seperti itu teman. Care, komsel harus jadi tempat yang aman buat setiap orang membuka diri. Aku bilang ke teman-teman, yuk mari kita juga mau belajar hal ini, karena aku bilang bahwa satu komunitas itu memang bisa nyembuhin, bisa ngubahin kehidupan orang, tapi komunitas yang sama juga bisa bikin orang juga kepahitan. Kenapa? Karena tadi teman-teman, ada gosip yang mulai dikeluarkan, ada mulai suka untuk menghakimi teman-temannya. Terus gak cuma itu juga, bahwa kita juga tahu bahwa komunitas itu seringkali yang bikin komunitas pecah itu apa sih? Bukan sesuatu hal dari luar teman-teman, tapi yang bikin komunitas itu pecah dari dalam. Selalu, kalau misalnya teman-teman dengar cerita klasik perang gitu ya, apalagi kalau udah bentengnya udah tertata rapi gitu ya. Nah, teman-teman cara satu-satunya yang dilakukan apa? Gak bisa kadang-kadang jempur langsung head to head langsung ke gerbangnya, gak bisa. Caranya gimana? Nah, kalau misalnya di film itu pakai kuda Troya masuk, ternyata Troyanya keluar, isinya diserang dari dalam. Jadi yang bikin komunitas pecah itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Saat apa? Saat kita nggak bisa manage yang namanya gosip, saat kita nggak bisa manage yang namanya kita akhirnya jadi suka menghakimi orang. Jadi buat komunitas jadi tempat care, di tempat yang aman, teman-teman, please teman-teman harus manage itu. Kalau teman-teman kita mungkin sebagai orang timur gitu ya, orang timur itu suka gosip gitu ya. Jadi kayak colongan di mana aku tuh juga terus terang di perumahan gitu ya. Kadang itu sangat ini, kadang-kadang bisa dengar aku dari pembantu tuh bisa dengar tetangga-tetangga sekitar, padahal nggak pernah kumpul gitu. Tiba-tiba, oh ini tuh gini, oh, bapak ini tuh gini, ibu ini tuh gini. Dari mana semua tuh? Dari ternyata ART yang saling terkumpul gitu ya di komplek ya. Jadi tolong hati-hati ya punya ART gitu. Nah, tapi
Betul-betul hal seperti itu kita harus sama-sama ini ya, maksudnya sama-sama ngerti bahwa saat ada teman mungkin bener-bener apa ya mungkin aku tahu lah di care itu kadang kita bercanda segala sesuatu kita mau ngomong buat aku itu oke gitu. Di care aku pun juga kadang-kadang bercandanya agak offset gitu menurutku, tapi at least aku ngerti bahwa saat kita mau ngomongin hal ada seseorang yang bisa benar-benar mau terbuka dengan benar gitu, maksudnya benar mau curhat sesuatu. Nah, yuk kita jadi orang yang bisa terima dia mereka apa adanya. Kalau penerimaan itu hal yang langka loh, bener kan? Penerimaan itu hal yang langka. Gak banyak orang-orang yang sekarang tuh benar-benar bisa nyediain telinganya untuk benar-benar cuma nerima orang tuh cerita apa dan tetap apa ya ada sama-sama dia. Penerimaan itu hal yang langka. Sekarang tuh banyak mau ngomong apa sebelum ngomong selesai tuh makan nih tak. Ini loh tak buka no ayat nah begitu semua kan kita kan lulusan sekolah kitab semua gitu kadang-kadang. Tapi langka orang benar-benar orang cerita kamu diem dengerin sampai dia habis dan satu saya dia nangis kita sama-sama nangis bareng sama dia itu hal yang langka teman-teman. Dan cek Oke, sorry. Ya, jadi aku bilang teman-teman bahwa care atau komunitas itu harus jadi tempat yang seperti itu. Kita harus jadi tempat yang dimana kita ini tuh punya penerimaan. Karena itu juga ya kalau dibilang Tuhan Yesus lakukan buat setiap kita, ataupun mungkin yang dilakukan ketua care sama kita yang dulu di masa lalu, gitu ya. Kita lihat care itu kita lihat kalau misalnya teman-teman yang udah diubahin di care, coba lihat itu dulu pas waktu kalian lagi liar-liarnya itu ya. Kita pasti kayak ngerasa dulu sama sekarang kita tuh beda. Sekarang kita bisa lebih dengar kita sudah. Nah teman-teman yang datang ini yang curhat ini, aku bilang itu dirimu yang dulu gitu. Dimana orang yang perlu dimengertiin, orang yang perlu disediain waktu. Anggaplah kalian sedang melayani, anggaplah kalian apa ya kalian sedang menyediakan diri. Dan kalau misalnya teman-teman komunitas kita jadi tempat yang aman untuk orang membuka diri, kita punya penerimaan terhadap semua kisah hidup orang. Aku rasa teman-teman tempat care itu benar-benar jadi tempat yang indah, tempat di mana kita bisa tadi dibilang di poin yang kedua dibilang kita bertumbuh dan kita pulih bersama. Jadi teman-teman, aku berhenti di sini, cuma mau ngingetin aja teman-teman, next slide terakhir gitu ya. Nah, sudah kan teman-teman bergabung dalam care? Yang belum teman-teman aku encourage teman-teman bisa gabung di care gitu ya. Dan satu quote yang sangat ini gitu di zaman dulu itu sebenarnya quote-nya sekarang mulai diinginkan lagi. Jadi keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman itu terbuka, itu teman-teman sebenarnya pemulihan itu sedang terjadi. Sama kayak bilang begini, orang sakit yang tahu dirinya sakit yang akan datang ke dokter dan akan terima sembuh. Tapi orang yang merasa dirinya nggak sakit, ya dia nggak akan ke dokter dan yang karena nggak akan terjadi apa-apa sama hidupnya. Nah, kalau misalnya teman-teman terbuka, ada sesuatu dalam diri kalian yang memang nggak beres atau kalian butuh untuk improve diri kalian, teman-teman kan harus tempat yang tepat. Kalian terbuka, orang kasih masukan ke kalian kita tumbuh bareng-bareng. Dan aku bilang bahwa ya kalau misalnya aku adalah salah satu yang produk care dan juga beberapa teman-teman lain yang juga adalah produk dari Omsel. Nah, aku percaya bahwa kalau Omsel itu bisa mengubah kehidupanku, gitu. Aku percaya bahwa Omsel juga bisa mengubahkan kehidupan teman-teman juga. Baik? Oke. Aku udah teman-teman semua bangkit berdiri.